Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di depan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Aula lelang yang ditembus oleh kekuatan cahaya, yang sekarang memiliki lubang besar di atap, segera terdiam, dan para kontestan dengan sedih pergi dengan cepat. Tidak ada yang berani berlama-lama. Meskipun banyak orang merasa sedih karena insiden terakhir itu, setelah pelelangan, rumah lelang besar aliansi tidak diragukan lagi mendapatkan lebih banyak prestise. Item pertama yang disajikan dalam pelelangan adalah kristal ajaib milik naga iblis, tetapi yang terakhir mereka simpan adalah Arya dari Dewi Cahaya. Barang apa yang lebih diinginkan dari itu? Mungkin ini adalah peralatan tingkat legendaris yang belum tentu berada di atas kristal naga iblis dalam hal utilitas, tetapi ketenarannya jauh melampaui kristal naga iblis manapun. Seseorang yang diakui sebagai penguasa pedang suci ini setidaknya akan menjadi tamu terhormat kuil prajurit. Ye Weiyang dan Feng Linger adalah yang terakhir meninggalkan aula lelang besar, dan Ye Weiyang menyuruh Feng Linger untuk beristirahat terlebih dahulu, saat dia menuju ke sebuah ruangan di belakang lantai 2. Pintu diketuk 2 kali, "Senior, ini aku." "Silahkan masuk," terdengar jawaban dengan suara tertunduk. Itu persis orang yang mengejutkan semua kontestan dengan kekuatannya sebelumnya. "Ya." Ye Weiyang mendorong pintu terbuka dan masuk. Di kamar mewah berdiri seseorang, dengan punggung menghadap ke pintu kamar. Orang ini tinggi dan berpakaian hitam, dan tidak berbalik hanya karena kedatangan Ye Weiyang. "Terima kasih, kamu melakukannya dengan sangat baik." Suara tertunduk terdengar cukup sedih. Ye Weiyang dengan ringan menggelengkan kepalanya, membiarkan air mata mengalir di pipinya, "Seharusnya aku yang berterima kasih padamu senior. Dengan bantuanmu, pedang suci leluhurku akhirnya muncul kembali di dunia manusia." Dia memberitahuku namanya Long Hao Shen. "Oh, jika itu dia akan memimpin pedang suci ke masa depan yang cerah, dan bahkan mungkin melampaui leluhurmu." "Oh." Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara tenang, "Kamu akan melihat di masa depan." Dia menerobos ke langkah ke-6 hanya pada usia 15 tahun. Ini 1 tahun lebih awal dari leluhur. Di masa depan, mungkin semua catatan yang ada di aliansi akan dipecahkan olehnya. Long Hao Shen tidak tahu kekuatan pendorong misterius ini mendukung lelang kali ini. Setelah meninggalkan rumah lelang besar aliansi, dia segera melepas topengnya. Secara alami, dia tidak takut ada orang yang mengenalinya sebagai pemuda yang baru saja mendapatkan persetujuan dari Arya Dewi Cahaya. Dengan cepat, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 bertemu di luar rumah lelang. "Kapten, kamu," Lin Xin bergegas ke arahnya dengan beberapa kegembiraan. Baru saja berpikir, namun dia berhenti berbicara dengan isyarat dari Long Hao Shen. "Mari kita bicarakan ini setelah kembali." Long Hao Shen memberi isyarat kepada yang lain yang bergegas pergi, langsung menuju ke area villa milik pasukan perburuan iblis. Dapat dikatakan bahwa kali ini, hasilnya sangat menyenangkan. Wang Yuan tidak hanya mendapatkan kristal spasial yang dia dambakan, dan Lin Xin memperoleh beberapa hal bagus dengan harga yang bagus. Jumlah koin emas yang dia gunakan tidak tinggi, dan yang lebih penting, Long Hao Shen membuka segel pada Arya Dewi Cahaya, membuatnya mengakui dia sebagai tuannya. Bahkan jika keunikannya dan jiwa dari pedang suci ini tidak dipertimbangkan, senjata itu berada di puncak tingkat legendaris, membuat mereka sangat senang. Sebagai kapten dan jiwa tim, fakta bahwa Long Hao Shen memperoleh senjata seperti itu akan meningkatkan kekuatan pertempuran seluruh tim. Kembali ke villa, Lin Xin dengan tidak sabar berteriak, "Bos, cepat tunjukkan pedang sucimu kepada kami." Dengan anggukan, Long Hao Shen mengulurkan tangan kanannya. Yang mengejutkan semua orang, itu berubah menjadi emas cemerlang, seolah-olah dia telah mengenakan sarung tangan, tetapi sarung tangan ini benar-benar menyatu dengan tangannya. Muncul dari telapak tangannya, adalah permata bundar kecil dengan emas redup. Justru manik spiritual yang awalnya ditempatkan di ujung Arya Dewi Cahaya. Long Hao Shen berkomentar, pedang yang saleh ini tidak dapat disimpan di Eternal Melody. Hal ini tampaknya disebabkan oleh kebanggaannya sendiri. Namun, itu bisa masuk ke tanganku,
dan sepertinya aku bisa merasakan kekuatannya dalam situasi seperti itu. Mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, Area of the Goddess of Light yang mempesona muncul sekali lagi di depan mata mereka. Jika hanya dari segi sikap, pedang dewa ini akan kalah dengan Blue Rain, Hibiscus of Light. Namun, aura yang dilepaskan darinya benar-benar menebusnya. Meskipun panjangnya mencapai 2 meter yang menakutkan, bilahnya juga mencapai lebar ekstrim sepertiga meter. Tanpa ragu, jika pedang dewa ini muncul di medan perang, itu hanya akan menjadi senjata pembantaian. Long Haoshen memberi pedangnya tatapan penuh kasih sayang. Dia sangat menyukainya, sampai-sampai kegembiraannya untuk mendapatkannya bahkan melebihi reaksi yang dia dapatkan saat mendapatkan Blue Rain, Hibiscus of Light. Blue Rain, Hibiscus of Light diperoleh melalui trial, jadi dia bisa dikatakan telah menaklukkannya, tapi pedang dewa ini benar-benar mengenalinya. Lebih penting lagi, Long Haoshen peduli dengan prestise mulia dari masa lalu pedang ini. Dalam hatinya muncul dorongan tertentu untuk menggunakannya. Aku tidak akan membiarkanmu tetap dalam kegelapan. Aku akan membiarkanmu bersinar dengan kecemerlangan yang sama seperti saat pengguna pedang suci-suci, leluhur Ye menjelajahi seluruh benua. Seolah memahami kata-kata Long Haoshen, Arya dari Dewi Cahaya membuat suara mendengung lagi. Cahaya terang pedang menghilang, dan kembali ke tangan kanan Long Haoshen, yang telapak tangannya berubah menjadi emas lagi. Long Haoshen berbalik, melihat rekan-rekannya, semua orang harus beristirahat untuk hari ini. Besok, kita akan pergi dan meningkatkan nilai kita di menara misi pasukan pemburu iblis. Kemudian, kami akan mencoba menemukan peralatan tingkat legendaris untuk semua orang secepat mungkin, sebelum mendapatkan pelatihan di Menara Keabadian dan melanjutkan perjalanan kami. Instruksi sederhana ini menjelaskan semua rencana masa depannya. Setelah dipromosikan ke tingkat komandan, mereka akan dapat menuju ke lantai 3 pusat transaksi pasukan perburuan iblis untuk membeli beberapa peralatan tingkat legendaris. Setelah berganti peralatan baru, dan kembali ke Menara Keabadian untuk melanjutkan pelatihan mereka guna meningkatkan kekuatan pertempuran kelompok mereka, mereka dapat kembali untuk menyelesaikan misi sebagai pasukan pemburu iblis. Lin Xin, bisakah kamu kembali ke rumah lelang besar aliansi besok dan menawarkan salah satu kristal naga iblis kami yang tersisa kepada Nona Ye Wuxiang? Katakan saja padanya itu sedikit sesuatu dariku untuk menebusnya. Oke, meskipun Lin Xin adalah orang yang pelit, dia jelas tahu tentang akun, memberikan kristal naga untuk Arya dari Dewi Cahaya bukanlah kerugian bagi pihak mereka. Hari berikutnya, Menara Misi Pasukan Pemburu Iblis. Pasukan perburuan iblis dari kelas yang berbeda akan datang untuk menerima misi yang berbeda di Menara Misi. Ketika pasukan perburuan iblis ingin dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi, anggota mereka harus mengajukan peningkatan di tempat ini, dan menjalani tes yang diprakarsai oleh Menara Misi. Di lantai 2 Menara Misi pasukan perburuan iblis tiba sekelompok pemuda, berjumlah 7 orang, yang melanjutkan perjalanan mereka setelah menunjukkan ubin mereka sebagai pasukan perburuan iblis kelas umum. Anggota staf di belakang 6 konter berdiri pada saat yang sama, memberikan tatapan hormat kepada para pemuda ini. Sejak masalah tentang misi, menjelajahi gua mendesis yang sunyi, aliansi dengan tegas membersihkan jajaran anggota staf yang bekerja di Menara Misi Perburuan Iblis. Dan dengan eksekusi langsung dari koordinator sebelumnya, anggota staf saat ini yang bekerja di sana tidak hanya jauh lebih bijaksana, tetapi juga menunjukkan sikap yang jauh lebih baik. Ini terutama terjadi di lantai 2. Permisi, bisakah kami mengetahui prosedur untuk menaikkan pangkat kami ke tingkat komandan? Kelompok anak muda ini dipimpin oleh orang yang sangat tampan. Dia tampak seperti seseorang yang keluar dari lukisan, dengan rambut hitam menutupi bahunya, dan matanya berwarna emas jernih. Bahkan dengan pandangan sekilas, citranya akan dengan mudah meninggalkan kesan yang mendalam. Pemuda yang menanyakan pertanyaan ini adalah Long Haoshen, dan di sisinya ada yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas 21 umum. Long Haoshen langsung berbicara kepada anggota staf di belakang meja. Di tempat ini, hanya ada 6 konter, dan 6 anggota staf untuk mengelolanya.
Kamu ingin naik ke kelas komandan. Anggota staf terkejut, tetapi melanjutkan, pemburu iblis yang terhormat, menaikkan peringkat Anda ke tingkat komandan mengharuskan semua anggota untuk menembus ke langkah ke-6 kultivasi, dan membayar 100.000 poin kontribusi. Selain itu, pasukan Anda harus menjalani tes. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Long Hao Shen mengangguk, saya yakin. Tapi untuk apa tes ini? Anggota staf ini tampak sangat sabar, karena fakta bahwa misi meningkat sedikit dalam kesulitan setelah mendapatkan nilai, aliansi membuat tes tertentu demi keselamatan pemburu iblis. Jadi, pada saat Anda ingin menaikkan nilai Anda harus lulus tes ini, dan hanya dengan berhasil Anda memang dapat menerima misi yang lebih tinggi setelah naik peringkat. Tentu saja, poin kontribusi yang diperlukan untuk naik ke kelas berikutnya hanya dibayarkan satu kali. Bahkan jika kamu tidak dapat lulus ujian sekarang, kamu dapat mencobanya lagi setelah meningkatkan kekuatanmu. Long Hao Shen mengangguk, oke. Kemudian kami ingin mengikuti tes untuk naik ke tingkat komandan. Kebutuhan akan tes untuk naik peringkat adalah cara aliansi T untuk bertanggung jawab atas mereka, jadi mereka secara alami harus mengikutinya. Pemburu iblis selalu berusaha untuk melewati misi dengan tingkat bahaya yang tinggi, tetapi tanpa kekuatan yang cukup ini dapat dengan mudah mengakibatkan kematian mereka. Oke, kalau begitu tolong tunggu sebentar. Saya akan meminta Anda untuk membayar 100.000 poin kontribusi terlebih dahulu. Tanpa diberitahu oleh Long Hao Shen, Lin Xin melangkah maju, dan mentransfer 100.000 poin kontribusi kepada anggota staf itu. Anggota staf mengambil formulir untuk diisi oleh Long Hao Shen, sebelum pergi dengan tergesa-gesa untuk memberi tahu staf untuk ujian. Bentuknya sangat sederhana. Itu hanya mencakup celah di mana anggota tim harus mengisi nama, kekuatan, dan nomor pasukan perburuan iblis asli mereka. Long Hao Shen mengisi formulir dengan cara ini. Pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21. Kapten, Long Hao Shen, Radiant Guardian Knight dari langkah ke-6, energi spiritual internal 7.000 unit. Wakil Kapten, Chaiyer, Master Steel dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota, Wang Yuan, leluhur perang dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota, Sima Xian, Kardinal Merah dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota, Lin Xin, Konduktor ajaib dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota, Chen Yinger, Beastmaster dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Ksatria Punggawa Kapten Long Hao Shen, Han Yu, Ksatria Radiant dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Ketika Sima Xian menulis kata-kata kardinal merah saat mengisi formulir, Long Hao Shen tanpa sadar melihat kardinal merah ini yang berfokus pada kekuatan kasar, dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Anggota staf tidak pergi untuk waktu yang lama. Saat ia kembali, ia melirik formulir yang diisi oleh Long Hao Shen. Setelah melihat sekilas, dia kehilangan suaranya. Kamu adalah pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21. Long Hao Shen memberinya tatapan ragu. Apakah ada masalah? Tidak, tidak ada. Anggota staf jelas tergagap pada saat dia berbicara, menelan ludahnya. Sebelumnya, merekalah yang membangkitkan kebangkitan di menara misi. Dan mengingat betapa mudanya mereka, apalagi mencapai tingkat komandan, fakta bahwa mereka adalah pasukan pemburu iblis tingkat umum sudah sangat mengejutkan. Namun, dia dengan cepat menyambut anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21. Anggota staf ini tidak berani bertanya tentang keadaan mereka, dan hanya berkata dengan hormat, tolong ikuti saya ke Stadion Agung Aliansi. Saya sudah memberitahu tim inspeksi pasukan perburuan setan. Ujianmu akan dilakukan di Stadion Kuil Prajurit. Dimengerti, terima kasih. Stadion besar aliansi tidak jauh dari menara misi pasukan pemburu iblis. Dengan cepat, semua orang tiba di tempat pengujian. Prajurit dari aliansi tidak memberitahu mereka bahwa yang bertanggung jawab untuk pengujian sudah ada di sana. Dan lebih jauh lagi, mereka sebenarnya adalah sekelompok 6 orang. Dari peralatan mereka, dapat dilihat bahwa mereka masing-masing berasal dari kuil masing-masing,
dan semuanya tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Melihat kelompok 7 yang dipimpin oleh anggota staf memasuki stadion, 6 penguji ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang, menunjukkan kejutan besar. Mereka terlalu muda. Mungkinkah mereka mengira lokasi ini sebagai tempat promosi dari kelas prajurit? Namun, ketika anggota staf menunjukkan kepada pemeriksa ksatria kertas-kertas yang baru saja diisi kelompok Longhao-shen sebelumnya, mereka mengerti bahwa tidak ada kesalahan, dan bahwa mereka benar-benar siap untuk lulus ujian untuk naik ke tingkat komandan. Namun, berapa umur mereka? Bahkan tidak terlihat seperti salah satu dari mereka mencapai usia 25 tahun. Anggota staf dari Menara Misi Pasukan Perburuan Iblis dengan cepat mundur setelah mengirimkan formulir. Dia akan bertindak sebagai pengawas. Meskipun mereka masih merasa ragu, tidak ada yang bisa dikatakan oleh penguji ini. Bagaimanapun, formulir yang diisi kelompok Longhao-shen sangat jelas. Menurut kultivasinya masing-masing, anak-anak muda ini memang memiliki kekuatan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat. Longhao-shen melangkah maju, tiba di depan 6 penguji. Menempatkan tinju kanannya di dadanya, dia memberi hormat ksatria standar, pemeriksa, kapten dari kelas umum 21 Demon Hun Squad Longhao-shen melaporkan. Penguji ksatria yang memimpin kelompok lain juga memberi hormat ksatria. Halo, saya ksatria yang akan menilai Anda kali ini. Setiap pasukan perburuan iblis harus menjalani uji coba kami untuk dipromosikan. Isi tes akan segera dijelaskan, tetapi pertama-tama, kami perlu memeriksa keakuratan nilai energi spiritual Anda. Kemudian, kita akan dapat memulai tes kekuatan. Setiap orang harus lulus ujian agar tim dapat dipromosikan. Apa kau sudah membuat persiapan? Longhao-shen memberikan jawaban hormat, melaporkan, semua anggota pasukan perburuan iblis kelas 21 sudah siap. Penguji ksatria mengangguk, oke, kalau begitu mari kita jalani tes energi spiritual. Jika semua yang tertulis di formulir ini akurat, Anda masing-masing harus berada di langkah ke-6. Bersiaplah untuk tes individu tepat setelah itu. Iya. Yang lain semua bergerak maju dan berbaris berturut-turut. Setiap penguji memberi mereka kristal air yang digunakan untuk memperkirakan energi spiritual internal, dan tugas pertama bagi mereka adalah melepaskan sayap spiritual mereka sebelum menjalani tes. Hal itu untuk menghindari kecurangan. Bagaimanapun, beberapa pil untuk sementara dapat meningkatkan energi spiritual internal, tetapi mereka tidak dapat memalsukan simbol langkah ke-6, sayap spiritual. Di bawah tatapan terkejut penguji, 7 dari mereka segera membentangkan 8 pasang sayap spiritual. Gelombang intens energi spiritual dasar segera memenuhi udara di stadion kuil prajurit. Penguji lainnya masih lebih baik. Meskipun mereka melihat bahwa anak-anak muda ini masih muda, untuk berani menerima ujian, mereka harus memiliki rahasia mereka sendiri. Tapi pemeriksa ksatria benar-benar terkejut. Sayap spiritual Han Yu biasa saja, hanya sedikit lebih besar dari sayap spiritual ksatria biasa dari langkah ke-6, yang merupakan bukti nyata dari bakat besarnya. Namun, pada saat Longhao-shen melepaskan keempat sayap yang berkilauan dalam cahaya yang cemerlang, pemeriksa ini benar-benar terkejut, segera menjadi kosong dan tidak bisa berkata-kata. Apa? Sayap spiritual macam apa itu? Sebagai seorang ksatria berperingkat tinggi, dia telah melihat energi spiritual dalam jumlah yang tak terhitung di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sayap aneh seperti itu, yang terdiri dari 2 pasang. Kristal di tangan Longhao-shen juga memberi kesan yang kuat. Hitungan terakhir dari energi spiritual adalah 7.316 unit, sebenarnya menunjukkan beberapa reservasi yang terlihat pada wujudnya. Penguji lain juga memperhatikannya dengan penuh perhatian. Keempat sayap ini memang sangat jarang terlihat. Penguji ksatria akhirnya sadar kembali dengan susah payah, Longhao-shen, apa yang terjadi dengan sayap spiritualmu? Longhao-shen memberikan jawaban keras, pemeriksa, saya juga tidak tahu. Ini sangat mungkin dihasilkan dari variasi energi spiritual. Sima Xian di sisinya tidak bisa menahan diri untuk tidak memotong, pemeriksa, kapten kita hanya memiliki bakat yang unggul, jadi tentu saja tidak menjadi seperti orang biasa.
Bakat yang unggul. Penguji ksatria membiarkan sudut mulutnya berkedut. Bukankah bakat superiornya terlalu luar biasa? Situasi aneh ini harus dilaporkan. Silakan tunggu beberapa saat. Karena sayap spiritual khusus Anda, kami harus melaporkan situasi Anda ke aliansi, tetapi yang lain sudah dapat memulai tes mereka sendiri. Long Hao Shen juga agak tidak berdaya, tapi sayap spiritualnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Pada saat rilis, mereka mau tidak mau datang dalam 2 pasang. Oke, pemeriksa ksatria buru-buru pergi. Sementara penguji lain juga merasa sangat penasaran, ujian tetap berjalan. Sejak pemeriksa ksatria pergi, Long Hao Shen dan Han Yu secara alami hanya bisa melihat sisanya dari jauh. Menurut urutan berurutan, yang pertama diuji adalah Wang Yuan. Yang lain untuk sementara mundur dari stadion, hanya meninggalkan Wang Yuan dan pemeriksa kuil prajurit di dalam. Pemeriksa prajurit ini memiliki tubuh yang kokoh, dan perawakan yang mengesankan. Di tangan kirinya ada perisai dan di tangan kanannya ada pedang berat. Dia tidak puas dengan Wang Yuan. Pemburu iblis dan orang biasa tidak sama. Dengan kedua belah pihak pada langkah ke-6, pemburu setan setidaknya akan mampu menangani 2 atau 3 lawan biasa. Meskipun Wang Yuan masih sangat muda, penguji ini masih sangat bijaksana. Apakah kamu siap? Pemeriksa prajurit bertanya pada Wang Yuan. Wang Yuan menjawab, tolong tunggu. Armor spasialnya dikenakan dengan rapi, dan melihatnya, pemeriksa itu penuh dengan rasa iri. Pihak lain juga baru pada langkah ke-6, tetapi sudah mengenakan peralatan di tingkat agung, sementara bahkan sebagai penguji, dia hanya memiliki baju besi spiritual. Bang! Perisai jiwa surgawi raksasa tiba-tiba jatuh ke tanah, membuat pemeriksa prajurit ketakutan. Perisai mengerikan ini bahkan lebih besar dari Wang Yuan sendiri, dan membawa aura dominan yang menyebar dengan berani. Namun peralatan lain di tingkat glorious. Mulut pemeriksa prajurit berkedut sekali lagi, menjadi pemburu iblis benar-benar terlihat patut ditiru. Saat menyematkan 3 permata spasialnya di perisai jiwa surgawi raksasa, Wang Yuan bertanya kepada penguji, pemeriksa, bagaimana kita lulus ujian? Pemeriksa menjawab dengan ekspresi sedih, kami para penguji kira-kira berada di peringkat ke-5 dari langkah ke-6. Anda harus mengalahkan kami untuk lulus ujian. Karena keterkejutan dari melihat 4 sayap Long Hao Shen, para penguji benar-benar lupa untuk menjelaskan isi dari tes tersebut. Kultivasi mereka pada peringkat ke-5 dari langkah ke-6 berarti bahwa mereka mencapai standar energi spiritual internal yang berada di atas 6.600 unit. Oke, kalau begitu aku siap sekarang. Wang Yuan mengangguk. Percakapan mereka didengar oleh semua orang yang dekat dengan lapangan, dan si Masian dengan berani menyatakan, peringkat ke-5 dari langkah ke-6. Kurangnya tekanan dari mereka. Long Hao Shen memberinya tatapan tajam, menyebabkan dia diam. Meskipun demikian, penguji di dekatnya tidak terlihat terganggu sama sekali. Sejujurnya, Anda hanya dilengkapi sedikit lebih baik, tetapi kesenjangan energi spiritual bukanlah sesuatu yang hanya dapat dijembatani oleh peralatan. Tetapi tepat ketika suasana hati mereka goyah, pertempuran di sisi lain dimulai, atau lebih tepatnya berbicara, berakhir. Dengan kilatan cahaya keperakan, itu berakhir dalam 1 pukulan. Itu benar, dari awal hingga akhir, Wang Yuan hanya menggunakan 1 serangan, dan benar-benar pergi untuk menguji kemampuan kompor spiritualnya sendiri. Serangannya sederhana, dia langsung berteleportasi melalui kompor spiritual gerbang tata ruang, sebelum tiba di belakang pemeriksa prajurit dan melanjutkan dengan berani dengan Space Splitting Saute. Pemeriksa prajurit itu hanya berhasil menggunakan perisainya untuk melawan secara naluriah, tetapi segera, perisai itu rusak dan pria itu terbang, mendarat 20 meter jauhnya. Dia dengan keras jatuh ke tanah dan meninggalkan jurang di tanah Stadion Warrior. Persis seperti itu, pertempuran, tidak, ujian telah berakhir. Wang Yuan semakin terkejut dengan hasil ini, bergumam, tungku spiritual sangat berguna. 4 penguji lainnya langsung tampak ketakutan. Apa itu tadi? Seperti itu. Dan prajurit wanita itu, bukankah dia baru saja menggunakan teleportasi instan? Seorang prajurit yang bisa berteleportasi secara instan.
Han Yu adalah orang pertama yang bereaksi, meluncurkan mantra penyembuhan pada penguji dari kuil prajurit itu. Sebenarnya, kekuatan Wang Yuan tidak menunjukkan kesenjangan yang besar dengan pemeriksa prajurit ini. Tetapi gerbang tata ruang memiliki utilitas yang terlalu besar, tidak hanya mencapai teleportasi instan, tetapi juga menyembunyikan dengan sempurna fluktuasi energi spiritual yang berasal dari Wang Yuan dalam prosesnya. Jika bukan karena fakta bahwa pemeriksa prajurit itu secara tidak sadar berbalik karena merasakan bahaya, saut pemisah luar angkasa akan mengenainya secara langsung. Saat kekuatannya sendiri meningkat, Wang Yuan mulai mampu mengeluarkan lebih banyak dan lebih banyak lagi kekuatan Divine Soul Shield. Dalam dirinya sendiri, Space Splitting Saute adalah kemampuan yang kuat dari Divine Soul Shield, dan lengah seperti itu, bahkan jika pemeriksa prajurit ini memiliki energi spiritual yang lebih kuat daripada Wang Yuan, dia tidak dapat menahannya. Dengan demikian, dia menderita kerugian yang sangat besar. Tentu saja, dia tidak terluka parah, karena Wang Yuan tidak terus menyerang. Sedih dan tertekan, pemeriksa prajurit merangkak dari tanah, dan benar-benar memberikan pandangan tanpa niat baik kepada Wang Yuan, menyatakan kata-kata, pemeriksaan berlalu, sebelum pergi dengan kulit muram. Wang Yuan kembali ke rekan-rekannya, mengangkat bahu untuk mengisyaratkan bahwa dia tidak benar-benar mengharapkan kompor spiritual gerbang tata ruang menjadi sangat berguna.